Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Nuroni, NPM 192154009, kelas B, mata kuliah pengantar publikasi ilmiah Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi tahun 2022 akan mempresentasikan analisis artikel hasil penelitian jurnal internasional. Langsung saja, yang pertama, judulnya ini adalah Testing Effect on High Level Cognitive Skill. Dengan URL, semuanya bisa dilihat pada layar. Kemudian untuk penulis dan penelitinya itu ada 5. Yang pertama ada Jamie L. Jensen, kemudian Mark A. McDaniel, kemudian ada Tyler A. Kumar, kemudian Patricia D.D.M. Godoy, dan juga Brian St. Clair. Dengan jurnal CBE Life Science Education dengan volume 19 edisi 3 dengan ISSN 193179113. Adapun indeksasi jurnalnya yaitu Q3, dan juga riwayat artikel ini dikirim 8 Oktober 2019, direvisi 20 April 2020 dan diterima 1 Mei 2020. Selanjutnya kita masuk ke bagian abstrak. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, untuk pendahuluan dan latar belakangnya itu memuat efek pengujian adalah salah satu teknik pembelajaran terkuat yang didokumentasikan hingga saat ini. Meskipun efek pengujian pada pembelajaran tingkat tinggi cukup menjanjikan, namun lebih sedikit penelitian tentang hal ini selesai. Nah, adapun untuk tujuan dari penelitian ini, bahwa tujuan dari penelitian artikel ini untuk pertama, menentukan apakah efek pengujian ada pada pengujian tingkat tinggi. Kedua, menentukan apakah pengujian tingkat yang lebih tinggi memiliki efek pada retensi konten tingkat rendah. Dan yang ketiga, menentukan apakah pengetahuan konten, keterampilan kognitif atau komponen tambahan bertanggung jawab atas efek ini. Pada bagian abstrak ini, metodenya sendiri tidak disebutkan. Kemudian untuk hasilnya, melalui serangkaian 2 eksperimen menemukan ada efek pengujian pada item tingkat tinggi, namun retensi konten yang ditingkatkan pada pengujian tidak diamati. Dan juga untuk kata kuncinya tidak dicantumkan pada penelitian artikel ini. Kita masuk ke pendahuluan atau introduction. Yang pertama ada poin latar belakang. Nah, pada penelitian ini ada beberapa latar belakang yang dicantumkan. Yang pertama, poin A, efek pengujian di laboratorium, di mana beberapa studi penelitian yang dilakukan di laboratorium menunjukkan bahwa efek pengujian mungkin berperan dalam pemikiran tingkat tinggi. Kemudian poin B, ada efek pengujian dalam pengaturan kelas, yang mana beberapa peneliti telah menggambarkan hasil dari efek pengujian dalam studi kelas terapan dan telah menunjukkan hasil positif pada retensi konten dengan ukuran efek yang besar. Poin C, ada taksonomi Bloom, di mana penerapan penelitian efek pengujian di kelas yang sesuai mungkin bergantung pada penyelarasan instruktur dari hasil pembelajaran yang mereka usulkan dan desain penilaian mereka. Penyelarasan hasil pembelajaran dan penilaian ini didasarkan pada kategorisasi dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi. Yang selanjutnya poin D, keterampilan tingkat tinggi, kadang-kadang disebut sebagai keterampilan penalaran ilmiah, sangat tinggi berkorelasi dengan pencapaian biologi di tingkat Bloom yang lebih tinggi taksonomi. Adapun untuk landasan teori yang digunakan dalam penelitian artikel ilmiah ini, yang pertama ada testing effect with multimedia learning pada tahun 2009. Kemudian ada test enhance the transfer of learning tahun 2010. Selanjutnya ada Test Enhanced Learning of Natural Concept, Effect on Recognition, Memory, Classification, and
metacognition tahun 2010. Selanjutnya ada retrieval Dutch facilitation, initially non-test material can benefit from peer testing or related material tahun 2006, dan masih banyak yang lainnya. Nah, semuanya bisa di stop dulu, kemudian diamati dan diperhatikan terkait landasan teori yang digunakan. Di sana ada 13 landasan teori yang digunakan pada pendahuluan. Adapun untuk metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode eksperimental dengan desain penelitian 5E/B dengan populasi 162 mahasiswa Universitas Swasta Amerika Serikat bagian Barat kursus biologi dengan sampel 149 mahasiswa kursus biologi. Dan juga untuk instrumen penelitiannya sendiri yaitu berupa angket, serta untuk langkah penelitiannya itu kalian bisa jeda terlebih dahulu video ini, kemudian perhatikan. Dimulai dengan melakukan perizinan ke Dewan Lembaga Universitas untuk melakukan penelitian hingga mengevaluasi efek pengujian dengan dilakukannya ujian untuk mengukur penalaran ilmiah akhir sebanyak 124 item pilihan ganda. Kemudian untuk cara teknik atau analisis datanya ini, yang pertama kekuatan post hoc analisis menggunakan daya G untuk menentukan daya untuk mendeteksi efek pengujian untuk item level tinggi dan item level rendah dengan nilai P 0,025 untuk mengontrol efek sederhana untuk inflasi alfa, dan juga analisis varians ukuran berulang dua arah ANOVA dengan level HL dan LL. Untuk hasil dari penelitian yang ada pada artikel ilmiah ini disajikan dalam bentuk tabel. Nah, semuanya bisa jeda terlebih dahulu, kemudian bisa dilihat untuk tabelnya. Ada tabel unit exam scores for each treatment, dan juga ada score on high and low level item, dan score on high HL and low level LL items. Untuk pembahasannya sendiri dari hasilnya ini bahwa efek pengujian hadir pada item tingkat tinggi. Siswa tampil lebih baik pada item ujian akhir yang mencakup konten yang sebelumnya diuji oleh item ujian unit tingkat tinggi dibandingkan konten yang tidak tercakup pada ujian sebelumnya. Tidak hanya itu, dilihat dari perlakuan open book, kinerja pada item tingkat rendah meningkat dengan tersedianya akses ke konten, karena item level rendah hampir sepenuhnya bergantung pada pengetahuan konten. Apa yang siswa kecil lewatkan kemungkinan karena kurangnya usaha dalam menemukan konten, atau mungkin karena kesalahpahaman pertanyaan. Nah, waktu tugasnya itu tidak dicatat dan dapat menjadi sumber perbedaan potensial lainnya untuk dipertimbangkan. Namun, kinerja pada item tingkat tinggi tidak menguntungkan secara signifikan dengan menyediakan konten. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan konten tidak cukup untuk tampil di tingkat taksoni Bloom yang lebih tinggi. Selanjutnya, skor pada item level tingkat tinggi dan rendah ini ditampilkan dengan diuji, menunjukkan bahwa item mencakup konten yang sebelumnya diuji pada ujian unit. Ada juga belum diuji, menunjukkan bahwa item mencakup konten yang sebelumnya tidak diuji pada ujian unit. Dengan bilah galat menunjukkan galat standar rata-rata V kurang dari 0,001. Nah, untuk mengevaluasi efek percobaan pertama dilakukan ANOVA satu arah berulang untuk setiap item tingkat yang menunjukkan bahwa efek pengujian hadir pada item tingkat tinggi. Selanjutnya, skor pada item tingkat tinggi dan tingkat rendah dibandingkan antara perlakuan buku tertutup dan buku terbuka. Dengan bilah galat menunjukkan galat standar rata-rata V kurang dari 0,10, kemudian P kurang dari 0,05, serta P kurang dari 0,001.
Hasil menunjukkan pola yang sama untuk final buku terbuka ujian untuk ujian akhir buku tertutup, dengan kesuksesan yang meningkat karena pengujian sebelumnya pada item tingkat tinggi, tetapi tidak ada peningkatan retensi konten pada item tingkat rendah. Pengukuran berulang dua arah ANOVA pada perawatan buku terbuka menunjukkan efek utama dari tingkat pertanyaan, menunjukkan bahwa siswa berprestasi lebih baik item tingkat rendah daripada item tingkat tinggi. Sehingga dapat disimpulkan, berdasarkan hasil penelitian serta data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa efek pengujian merupakan hasil penguatan kemampuan siswa untuk membuat hubungan antara konten dan keterampilan dan tidak serta-merta peningkatan konten saja atau keterampilan saja. Hubungan inilah yang akan menunjukkan bahwa kinerja pada item tingkat tinggi memerlukan 3 komponen yang berbeda, tapi saling berinteraksi, diantaranya pengetahuan konten, kemudian keterampilan kognitif, dan kemampuan untuk menghubungkan keterampilan dengan konten tertentu. Nah, model yang diusulkan kinerja pada ujian tingkat tinggi pertanyaan yang menggabungkan pengetahuan konten, keterampilan kognitif, dan kemampuan untuk menggabungkan keterampilan dengan konten. Karena jika pertanyaan hanya fokus pada konten, maka soal masih dalam ranah taksonomi belum tingkat rendah. Untuk daftar pustaka atau referensi yang digunakan ini yaitu dari buku berjumlah 5 dengan tahun terbitan buku terlama 1966 dan terbaru 2013, serta jumlah artikel yang digunakannya itu ada 54 dengan tahun publikasi 1973 sampai dengan ada yang tahun 2018. Adapun untuk referensi lainnya tidak ada, tetapi memiliki kelebihan dari artikel ini bahwa artikel ini menggunakan teori pendukung yang luas, kemudian hasil dan pembahasannya sudah cukup lengkap karena diisi dengan data-data berupa tabel atau infografis serta isinya sangat lengkap. Kemudian dapat dijadikan penelitian lanjutan serta pada simpulan sudah memuat saran. Sedangkan untuk kelemahan sendiri ini yaitu judulnya terlalu singkat, serta pada bagian abstrak ini metode penelitiannya tidak disebutkan dengan pasti mulai dari populasi, sampel, dan juga desain penelitiannya serta tidak ada kata kunci atau keyword. Mungkin hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.